Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Project Management Plan. Kami mengambil tema yaitu Sistem Informasi Web Store. Anggota kami yaitu Hanan Aulia Rahmat, kemudian ada Muhammad Ranzam Zami, dan juga Rio Ferdiansyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Ferdiansyah. Mata kuliah proyek, kami ditugaskan untuk membuat sistem informasi yang bisa digunakan untuk masyarakat atau sebuah perusahaan yang bisa membantu. Dengan begitu, proyek ini akan menghasilkan suatu sistem informasi manajemen sebuah aplikasi web store berbasis web. Hal ini dibuat untuk membantu manajemen di web store pada umumnya. Saat ini program berbasis web sangat pesat, jadi kami membuat sistem informasi ini berbasis web. Manajemen sampai saat ini berfungsi sebagai pemberi keputusan dalam berbisnis, dan sangat vital jika perusahaan tersebut kekurangan tenaga dan memiliki produk yang cukup banyak. Maka dari itu sistem informasi manajemen web store dibuat. Adapun fitur-fitur yang dibuat guna untuk mempermudah sebuah proses dalam sebuah pekerjaan. Contohnya yaitu penyediaan stok, kasir, dan pembukaan bulanan atau laporan hasil kerja setiap bulan. Project Management Approve. Proyek manajemen memiliki kendali penuh atas proyek, dan anggota proyek yang dibagi menjadi tim code dan tim desain. Proyek manager akan bekerja sama dengan perusahaan di bidang yang sama untuk menjelaskan proyek dan keuangan pengembangan proyek. Proyek manager juga bertugas untuk komunikasi dengan anggota proyek untuk kemajuan pengerjaan proyek. Project Scope. Scope dalam sistem informasi web store ini berisi perencanaan desain, development, dan testing. Sistem informasi web store akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang sama di bidangnya, dan tambahan kebutuhan akan ditambahkan setelah adanya perubahan oleh perusahaan. Scope dalam proyek ini akan menghasilkan sebuah manual book untuk pengguna aplikasi. Semua pengerjaan hanya internal karena ini tugas mata kuliah proyek, maka tidak ada outsource. Scope juga tidak termasuk adanya update, upgrade, ataupun perubahan secara besar. Dengan detail scope. Judul proyek Sistem Informasi Manajemen Web Store. Mulai proyek pada tanggal 24 Januari 2020, berakhir pada tanggal 24 April 2020. Milestone list. Berikut ini milestone yang kami akan capai pada pengerjaan proyek. Milestone dapat berubah dengan persetujuan proyek manager. Contohnya seperti ini. Langsung saja pada schedule, baseline, and work breakdown struktur. WBS dalam sistem informasi web store akan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu perencanaan, penentuan tim, penyusunan proposal, penyiapan jadwal, analisis sistem, manajemen, identifikasi masalah, diskusi dan solusi, observasi, penentuan tools, implementasi desain, development, perencanaan basis data, proses implementasi desain AI, implementasi desain program, testing, pengawasan, maintain, penyempurnaan sistem, review user, testing. Penjadwalan dalam proyek sistem informasi web store ini berdasarkan WBS, yang di mana alurnya rencana, analisa, development, monitor. Jika jalanan proyek tidak sesuai dengan WBS, maka proyek manager berhak untuk mengganti WBS tersebut. Selanjutnya, change management plan. Berikut ini langkah-langkah proses perubahan atau update dalam proyek kami, yaitu 1. Menghubungi proyek manager, menjelaskan apa yang ingin dirubah atau diupdate pada proyek yang dikerjakan atau yang sudah dibuat. 2. Mengganti resource proyek. Anggota merubah sintak atau dokumen-dokumen yang ada pada proyek dan akan dilanjutkan pada
Hanan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Aulia Rahmat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rio. Saya akan melanjutkan Change Management Plan poin ketiga, di mana konfirmasi kepada Project Manager. Komunikasi dengan Project Manager jika perubahan sudah selesai. Maksudnya mengkabari manajer proyek jika perubahan itu telah selesai. Selanjutnya Project Manager mereview dan memberi persetujuan apakah dia setuju atau tidak untuk melakukan perubahan tersebut. Semua anggota atau Project Manajemen harus bersifat online saat ada perubahan. Hal ini dilakukan pada platform GitHub dan atau Google Drive. Selanjutnya, Communication Management Plan. Pada bagian ini akan dijelaskan framework untuk komunikasi setiap member proyek agar menghindari kesalahpahaman ataupun perkembangan pada proyek. Project Manager akan mengambil peran penting untuk menghasilkan komunikasi yang efektif pada proyek. Di sini ada tabel yang menjelaskan frekuensi, format, peserta, ataupun tipe. Di sini jika frekuensinya harian atau jika komunikasi itu dilakukan harian, maka platform yang digunakan adalah WhatsApp. Dan jika komunikasi itu frekuensinya mingguan, format atau platform yang digunakan adalah Zoom ataupun Discord. Selanjutnya jika itu komunikasinya mengenai update sewaktu-waktu, itu format yang digunakan bisa WhatsApp, Zoom maupun Discord. Dan untuk peserta, di sini peserta semua anggota dan manajer tim proyek harus ikut serta. Dan di sini ada tipe-tipe komunikasi. Yang pertama ada laporan error, perubahan, ataupun informasi proyek. Selanjutnya detail komunikasi setiap anggota proyek. Di sini ada tabel nama, sebagai, dan email. Sebagai adalah peran. Di sini ada nama, ada Muhammad Royan Dardami, di mana dia berperan sebagai project manager pada proyek ini dengan email royan.mz87@gmail.com. Selanjutnya ada Hanan Aulia Rahmat sebagai programmer ataupun desainer dalam web ini dengan email hananaulia@gmail.com. Dan yang terakhir ada Rio Ferdiansyah sebagai programmer ataupun desainer juga pada web ini, yang emailnya adalah rioferdiansyah028@gmail.com. Selanjutnya, di sini ada peraturan komunikasi anggota dan manajer proyek tim. Pada komunikasi harian, setiap anggota harus mengirimkan pesan ke grup WhatsApp atau hal yang dibalas dengan tag ke orang yang diajak chatting, dengan tujuan untuk mempermudah laporan harian pada project manager setiap harinya. Selanjutnya, peraturan mingguan. Seluruh anggota diskusi perkembangan proyek, maksimal dilakukan 1-2 jam, dan menentukan apakah progres yang dikerjakan sesuai keinginan apa belum. Yang selanjutnya, peraturan pada update. Jika ada perubahan atau revisi, maka seluruh tim wajib untuk berkomunikasi pada aplikasi yang sudah ditentukan, seperti tabel di atas tadi. Selanjutnya ada cost management plan. Project manager bertanggung jawab atas seluruh keuangan atau alur keluar masuknya dana pada proyek. Jika ada anggota yang membutuhkan, maka anggota tersebut harus menjelaskan pada project manager untuk apa sih dana itu. Selanjutnya ada procurement management plan. Project procurement management mencakup proses-proses manajemen kontrak dan pengendalian perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola kontrak atau pesanan pembelian yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang berwenang. Selanjutnya ada project scope management plan. Manajemen perencanaan ruang lingkup adalah kegiatan untuk mendokumentasikan pendefinisian proses validasi dan pengontrolan proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan tentang cara skop pengelolaan dalam proyek. Selanjutnya ada schedule management plan. Proyek sistem informasi web store menggunakan Microsoft Excel untuk membuat jadwal atau Gantt chart pengerjaan berisi tentang apa yang akan dikerjakan anggota
berapa jam anggota bekerja, deadline setiap pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan, dan beberapa jam anggota akan bekerja. Setiap anggota punya peranannya masing-masing, yaitu Project Manager berperan untuk bertanggung jawab menyiapkan jadwal dan resource pada tim. Tim proyek atau anggota lainnya bertanggung jawab untuk mengikuti jadwal yang dibuat dan ditetapkan oleh Project Manager. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Royan Zamzami. Baik, untuk schedule management plan, yaitu proyek sistem informasi web store menggunakan Microsoft Excel untuk membuat jadwal yang berisi tentang apa yang akan dikerjakan setiap anggota, berapa jam anggota bekerja, deadline setiap pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan, dan berapa jam anggota akan bekerja. Setiap anggota mempunyai peran masing-masing, yaitu yang pertama yaitu Project Manager yang bertanggung jawab untuk menyiapkan jadwal dan resource pada tim. Dan yang kedua adalah tim proyek atau anggota, jadi yang bertanggung jawab untuk mengikuti jadwal yang dibuat dan yang ditetapkan oleh Project Manager. Berikut adalah schedule management. Schedule management ini saya ambil contoh dari tugas yang pada minggu ke-12 pada manajemen proyek. Ini saya implementasikan di sini. Selanjutnya yaitu Quality Management Plan, yaitu proses manajemen proyek yang mengidentifikasi persyaratan kualitas standar proyek serta penyampaian yang kemudian mendokumentasikannya hasil. Perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses perencanaan lainnya. Dengan adanya kualitas kontrol ini, maka kami selaku tim dapat mengontrol kualitas kinerja kami. Di setiap bulan pasti akan ada perubahan kualitas dalam kinerja. Selanjutnya ada Risk Management Plan. Adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh Project Manager untuk meramalkan risiko, melakukan estimasi dari dampak risiko, dan mengidentifikasi respon yang akan dilakukan untuk menangani risiko tersebut. Untuk manajemen risiko dalam proyek, setiap anggota mereview jobnya dan menganalisa apa dampak dari apa yang terjadi jika pekerjaan ini dilakukan. Setelah ditemukan risiko, maka akan dipilah lagi apakah risiko ini termasuk merugikan atau tidak pada proyek yang sedang dikerjakan. Jika tidak ada, maka akan dibiarkan. Dan jika ada, maka akan diperlukan perubahan rencana yang dimaksud risk management. Jika masalah dalam pengerjaan proyek itu tidak ada, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan jika ada dalam masalah dalam pertengahan proyek, maka akan dilakukan planning ulang untuk tahap tersebut yang sedang dikerjakan. Untuk selanjutnya yaitu Staffing Management Plan, yaitu penyusunan personil pada suatu organisasi sejak dini, dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap penugasan memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Sistem informasi web store dikerjakan oleh semua anggota. Adapun staff manajemen proyek yaitu 1. Project manager mengatur jalannya proyek. Komunikasi antar anggota hampir semua diatur oleh manajemen proyek. Yang kedua adalah programmer front end atau desainer. Programmer yang mengatur tampilan web dan juga pembuatan mockup. Yang ketiga adalah programmer backend, yaitu programmer yang mengatur basis data ataupun database yang berhubungan dengan sistem akan dikerjakan oleh programmer backend. Resource calendar yang kami gunakan dalam proyek yaitu seperti berikut.
Ini adalah hasil dari bulan per bulan. Di bulan Januari kita hanya melakukan planning. Yang kedua, kita mulai membuat tampilan, didominasi dengan tampilan. Untuk backend-nya yaitu proses untuk memasukkan data, pembuatan database. Dan di bulan Maret kita fokus ke backend untuk pembuatan untuk merapikan database dan juga mengimplementasikan ke front end. Dan bulan April kita melakukan testing dan juga perbaikan kepada back end ataupun front end dan mempercantik tampilan. Untuk keterangannya, yang biru ini adalah planning, yang back end itu warna oranye, dan abu-abu itu warna front end. Untuk cost baseline di project kami, di sini adalah semua biaya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Untuk tahap planning tidak diperlukan biaya, keterangannya tidak ada biaya yang diperlukan. Untuk desain kita membutuhkan 700.000. Untuk keterangan biaya pembuatan pengerjaan desain sistem. Untuk coding biaya yang diperlukan adalah 1.500.000. Biaya mengimplementasi desain agar bekerja dengan coding backend. Untuk testing memerlukan biaya sebesar 500.000. Untuk biaya maintenance dan perawatan sistem secara berkala. Untuk closing tidak memerlukan biaya. Untuk keterangan tidak ada biaya yang diperlukan. Selanjutnya ada quality baseline. Sistem informasi Vector harus memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ada nama manual book. Keterangannya membuat manual book untuk dokumentasi proyek secara detail. Yang kedua ada desain sistem. Keterangannya, sistem cocok untuk pemilik proyek dari segi desain. Yang ketiga ada implementasi. Keterangannya 0% error atau tidak ada error sama sekali dan siap diberikan kepada pemilik proyek atau pemohon proyek. Untuk sponsor, kita tidak ada sponsor. Untuk link YouTube kita akan taruh di bawah sini setelah kami mengupload dan mendapatkan link dari YouTube. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.